Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saida Duru, guru mata pelajaran matematika pada UPTD SMP Negeri 2 Kalabahi, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG pada Universitas Islam Malang angkatan ketiga tahun 2023 dengan nomor peserta 22304072 Saya akan melaksanakan uji kinerja pada UPTD SMP Negeri 2 Kalabahi. Silahkan menyaksikan video pembelajarannya. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Semangat dulu lang. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Apa kabar? Baik. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Oke, terima kasih. Nah, tadi sebelum pelajaran matematika ada pelajaran apa? IPS. Dengan Ibu siapa? Ibu Beci. Baik. Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, Ibu ingin mengecek kehadiran. Tadi pagi kan kamu sudah berdoa toh? Sebentar kita pulang baru kita berdoa lagi. Jadi Ibu Guru mau mengecek kehadiran. Ketua kelas ada? Tidak hadir, berarti ketua kelas tidak hadir. Kenapa ketua kelas tidak hadir? Sakit. Baik. Berapa orang tidak hadir ini hari? 3. Ketua kelas tambah siapa lagi? Gira dengan? Ronalia. Berarti 3 orang 3 orang. 3 orang tidak hadir. Kali lalu kita sudah masuk materi perbandingan senilai. Masih ingat toh materi perbandingan senilai? Hari ini kita lanjut dengan materi perbandingan berbalik nilai. Sebelum kita lanjut, Ibu Guru ingin kamu tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu untuk apa? Apa yang mau kita capai hari ini? Yang pertama, tujuan pembelajaran kita, TP ini tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami konsep perbandingan berbalik nilai. Nih, konsep perbandingan berbalik nilai, konsepnya dulu. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan nilai. Dan yang ketiga, ini nilai dari perbandingan berbalik nilai. Dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan atau yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai. Yang pertama, kalian harus tahu atau kalian harus dapat memahami konsep dari perbandingan senilai. Nanti sebentar itu Ibu putar, ada langkah-langkah pembelajaran itu Ibu Guru putar video pembelajarannya. Yang kedua, dapat menentukan nilai dari perbandingan berbalik nilai. Yang berikut, yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah sehari-hari dalam lingkungan sekolah kita, lingkungan tempat tinggal kita yang kita temui, masalah-masalah yang kita temui, yang kita dapat selesaikan dengan
perbandingan berbalik nilai. Ya. Sebelum kita masuk ke perbandingan, itu kita ada belajar apa? Materi apa? Bilangan? Bilangan bulat. Pada materi bilangan bulat, itu kita ada belajar apa? Pecahan juga toh? Bilangan tuh ada pecahan. Pecahan di situ ada pecahan desimal, ada persen, terus ada pecahan bersusun. Nah, dari pecahan bersusun kita bisa bawa ke pecahan desimal. Dari pecahan desimal kita bawa ke bentuk persen. Persen tuh maksudnya apa? Per 100. Kalau per 100 itu di bawah atau penbilangnya berapa tuh? 100. Itu yang disebut dengan per 100. Iya. Jadi langkah-langkah pembelajaran kita nanti itu kita belajar, Ibu Guru kasih video pembelajaran, kalian nonton. Setelah nonton video pembelajaran, itu kita akan membuat kelompok diskusi. Kelompok diskusi nanti kita bagi atas 3 kelompok. Jadi kita duduk sesuai yang sejajar ini saja ya. Yang sejajar nih, kita ambil supaya kita jangan bolak-balik, kita yang sejajar ini kita bagi 3 kelompok. Setelah bagi 3 kelompok, Ibu Guru akan bagi LKPD. Ibu Guru akan bagi LKPD. Di sini LKPD ini ada lembar kerja kelompok dan lembar kerja individu. Nah, lembar kerja individu itu sebentar, lembar kerja kelompok itu kita kerja selesai. Nanti kita presentasi di depan, salah satu atau 2 orang maju presentasi di depan untuk mewakili masing-masing kelompok. Sedangkan lembar kerja individu itu sebagai evaluasi pembelajaran kita hari ini. Mengerti? Mengerti. Nah, kamu harus, Ibu Guru bilang kamu harus dapat juara 1. Baru Ibu Guru kasih hadiah apa? Misalnya kasih hadiah lonceng tangan. Nah, itu perbandingan. Bahwa hadiah yang kamu peroleh sesuai dengan prestasi yang kamu dapat. Sudah? Nah, itu salah satunya. Atau kamu bisa lihat di tetangga, di lingkungan tempat tinggal, orang kerja rumah. Kalau misalnya kita butuh 3 orang yang kerja rumah, itu 3 orang kerja rumah itu dia butuhkan waktu berapa lama? Begitu. Kalau misalnya 10 orang kerja rumah, dia membutuhkan waktu berapa lama? Ada beda kan? 3 lawan 10 kan? Nah, di sini terjadi perbandingan berbalik nilai. Udah? Itu motivasinya. Ibu Guru kasih contoh motivasinya seperti itu. Kita masuk ya, materi inti kita. Kamu nonton videonya dulu. Ini video. Konsep perbandingan berbalik nilai dalam kehidupan sehari-hari. Pasang telinga. Hai, perkenalkan, nama saya Ali dan teman saya Nadia. Kali ini kami akan membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Tahukah kalian apa itu perbandingan berbalik nilai? Ya, semua perhatikan ya. Perhatikan. Perbandingan berbalik nilai terjadi ketika suatu nilai variabel bertambah, maka nilai variabel yang lain akan berkurang. Perbandingan berbalik nilai terjadi ketika suatu nilai variabel bertambah, maka nilai variabel yang lain akan berkurang. Itu. Apabila salah satu nilainya bertambah, nilai variabel lainnya akan berkurang. Ini dia contoh, masuk contoh soal nih. Oke, selesai. Jadi itu tadi video permasalahan dalam kehidupan sehari-hari mengenai
perbandingan berbalik nilai. Tadi yang contoh pertama tuh sudah bisa toh, yang pakai ini tadi Ibu Guru bilang tuh, yang penyelesaian yang contoh pertama. Nah itu, nanti sebentar kita buat dalam bentuk kelompok. Mungkin langsung kita buat dalam bentuk kelompok. Balik langsung dalam bentuk kelompok, balik. Supaya Ibu Guru bagi. Sama tuh, ini. Yang ini nih kamu kerja ada di nomor 5 sini. Nomor 3 dan nomor 5 nih. Nomor 3 kamu sudah jelaskan yang kamu isi di dalam tabel nih. Udah? Kamu lihat ini. Lihat di sini. Dalam bentuk tabel perbandingannya bagaimana? Antara perbandingan senilai dan berbalik nilai. Terus dalam bentuk ini grafik, kamu lihat bagaimana. Grafiknya nih bentuknya bagaimana, ini grafik bentuk bagaimana. Antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Terus di sini persamaannya ini persamaan nih. Dari kamu lihat persamaan produk sepatu dengan persamaan apa nih? Jumlah tukang bangunan nih. Iya toh? Nah, bentuk persamaannya bagaimana? Antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Udah? Itu yang kamu jelaskan di nomor 3. Terus kamu pasang di sini nomor berapa nih? Nomor 5 nih, tabel. Menurut kamu, menurut pengamatan kamu tuh, perbandingan senilai tabel tuh perbandingan senilai itu bagaimana? Terus perbandingan berbalik nilai itu bagaimana? Gitu Ayo kerja sudah. Kerja langsung di sini, bawah sini sudah. Ingat tulis nama saja, nama kelompok, nama anggota kelompok. Jangan lupa tulis nama kelompok, nama anggota kelompok. Cepat nih, tadi Ibu Guru kasih waktu 20 menit saja. Karena habis kita masih 10 menitnya kita mau kerja itu individu. Karena kita masih ini lagi nih. Masih presentasi hasil. Nanti Ibu Guru tunjuk. Kelompok 1 di sebelah sini. Kelompok 1 Ibu Guru minta ini siapa? Christopher yang maju. Yang di sini ini perempuan nih. Aprodita. Yang di sini Ibu Guru minta siapa? Felmi. Felmi yang maju. Jadi Christopher, Aprodita, Felmi siap maju untuk presentasi. Itu bukan berarti kawan-kawan lain tidak. Kawan-kawan lain bantu kalau di depan Felmi tidak bisa jawab, berarti kamu bantu dari sini. Menjelaskan dari sini. Lagi 5 menit. 5 menit lagi. Oke, sebagus. Oke, sudah. Waktunya sudah selesai. Ibu Guru minta supaya siap untuk yang tadi Ibu Guru suka kasih tunjuk. Siapa-siapa tuh maju untuk presentasi hasil diskusi kelompok masing-masing. Oke, tapi kita berhenti sejenak, kita berdiri dulu. Berdiri. Berdiri. Kita tepuk semangat dulu. Berdiri, tepuk semangat. Ya, berdiri. Tepuk semangat. Ulang. Kurang semangat, suara buka lagi. Buka tuh mulut, lebar-lebar, kasih keluar itu suara. Tepuk semangat. Ulang satu kali lagi, ini satu susah nih, ulang. Tepuk semangat. Semangat.
Oke, silakan duduk. Ya, silakan duduk. Ibu guru minta kelompok 1 langsung maju. Christopher. Nah, Perkenalkan, saya Christopher, mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama, apa perbedaan tabel? Tabel perbandingan senilai adalah hitung maju dan tabel perbandingan berbalik nilai adalah hitung mundur. Kedua, apa perbedaan grafik? Grafik perbandingan senilai adalah garis lurus dan grafik perbandingan berbalik nilai adalah garis tangga. Yang ketiga, apa perbedaan persamaan? ya. Apa persamaan antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai? Perbandingan senilai menggunakan tabel dan perbandingan berbalik nilai juga menggunakan tabel. Soal selanjutnya, tuliskan perbedaan yang kalian peroleh dalam tabel berikut ini. Perbedaan tabel perbandingan senilai yaitu hitung maju, grafik yaitu garis lurus, persamaan yaitu menggunakan tabel. Perbandingan tabel berbalik nilai yaitu hitung mundur, grafik yaitu garis tangga, persamaan yaitu menggunakan tabel. Ya. Baik, terima kasih. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1 Christopher. Ada yang mau tanya? Kelompok 2 ada yang mau tanya pertanyaan untuk Christopher? Atau untuk kelompok 1? Kelompok 3? Tidak. Oke, berarti terima kasih. Sangat luar biasa untuk kelompok 1 dengan presentasinya. Ayo kita tepuk tangan ulang. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk kelompok 1. Kelompok 2, maju kelompok 2. Aprodita. Maju sudah. Ayo, pegang ini. Cepat sudah lah. Perkenalkan, nama saya Aprodita Pas. Saya mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa perbedaan tabel perbandingan senilai berbentuk persegi, perbandingan berbalik nilai berbentuk persegi panjang, perbedaan grafik berbentuk horizontal, itu perbandingan senilai. Untuk perbandingan berbalik nilai berbentuk zigzag. Dan persamaan antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, kedua-duanya berbentuk persegi dan dua-duanya berbentuk persegi panjang. Oke, ada yang mau tanya kelompok 1? Kelompok 3? Ada mau tanya, belum mengerti dengan hasil dari kelompok 2? Tidak ada. Oke, mari kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk. Kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Fermi, kelompok 3. Ya, kelompok 3 Femi. Perkenalkan, nama saya Patricia Felmistri Natalo. Saya akan mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pecahkan soal pemantik berikut dalam tugas kalian. Apa perbedaan tabel grafik dan persamaan antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai? Perbandingan objek pengamatan tabel, perbandingan senilai bersusun, perbandingan berbalik nilai berbanjar. Objek pengamatan grafik, perbandingan nilai lurus, perbandingan berbalik nilai melengkung. Objek pengamatan persamaan, perbandingan senilai xn atau n sama dengan xn atau n.
perbandingan berbalik nilai X sama dengan 4 dan Y sama dengan 6. Maka X, Y sama dengan 4 kali 6 sama dengan 243. Kesimpulannya adalah cara menggambar kotaknya berbeda karena ada kotak yang digambarkan bersusun dan ada yang berbanjar. Cara penulisan grafiknya juga berbeda karena ada yang lurus dan ada yang melengkung. Begitu juga dengan persamaannya ditulis dengan cara yang berbeda. Oke, baik. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Sangat bagus kelompok 3. Oke, ada yang mau menambah atau bertanya untuk kelompok 3? Kelompok 1? Kelompok 2? Tidak ada. Oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk. Baik, kita sama-sama lihat untuk jawaban. Nanti sebentar, walaupun sebentar kumpul kita sama-sama lihat pertanyaannya. Kita lihat dari nomor 1, pertanyaan nomor 1, buatlah kelompok. Di situ tadi dia suruh buat kelompok diskusi. Terus 2, perhatikan tabel grafik dan persamaan. Tabel, kita lihat tabel itu sejelas-jelas tabelnya itu untuk perbandingan senilai, dia hanya ada 2 komponen. Dia memiliki 2 komponen yaitu hari dan jumlah sepatu. Itu tentang apa tuh? Produk, dia membuat sepatu, produksi sepatu. Dalam 1 hari memproduksi 50 sepatu. 2 hari 100 sepatu. 3 hari 150, berarti dia penambahannya itu 50-50 toh? 50, dia naik, dia bertambah, naik 50. Untuk perbandingan berbalik nilai, jumlah tukang bangunan, tabelnya untuk jumlah tukang bangunan. X-nya itu waktu atau dalam bulan, dihitung dalam bulan, sedangkan Y banyaknya orang, dihitung banyaknya tukang, dihitung dalam per orang. Nah, waktunya 4 bulan. Dia butuh tukangnya 6 orang. Di situ hasilnya 24. Terus, yang kedua 3 bulan, berarti dia waktunya 3 bulan, sedikit berarti tambah waktunya sedikit berarti tambah pekerjaannya toh. Iya, tadi kan apabila variabelnya berkurang, salah satu variabel berkurang, salah satu variabelnya bertambah. Terus apabila dia 2 bulan saja, maka pekerjaannya kita tambah lagi naik 12. Seperti itu dan seterusnya. Itu perbedaan antara tabel perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai, variabelnya bertambah, maka nilainya variabelnya bertambah, maka nilai salah satu nilainya bertambah lagi toh. Iya. Sedangkan kalau sedangkan perbandingan berbalik nilai, variabelnya pertama berkurang, dia semakin berkurang, maka yang variabel yang satu semakin bertambah. Itu perbedaan tabel perbandingan dan berbalik nilai, senilai dan berbalik nilai. Terus kita lihat pada grafiknya. Grafiknya juga sama. Tadi yang grafiknya ini diambil dari yang tabel itu. Dibuat dari yang tabel. Kita lihat bahwa grafik perbandingan senilai garis lurus. Dia naik, garis lurus tapi dia naik. Naik begini. Iya toh, garis lurus tapi dia semakin naik, bertambah. Sedangkan berbalik nilai dia bertambah tapi dia bentuk kurva, melengkung, dia naik. Dia bentuk kurva terbuka ke atas. Dia melengkung. Dia bukan garis lurus, tapi dia melengkung. Sudah? Oke, sekarang persamaan.
Itu perbandingan persamaan. Persamaan dari perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Bukan persamaan yang artinya kamu menemukan ada persamaan antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, tapi bentuk persamaannya. Perbedaan dari bentuk persamaan. Sudah? Bukan persamaan dari dua jenis perbandingan ini, tapi persamaan di sini ini rumus yang ditentukan itu. Sudah. Untuk menentukan perbandingan senilai, dia menggunakan rumus yang ini, begitu. Sudah. Sedangkan untuk menggunakan perbandingan berbalik nilai, dia menggunakan rumus yang ini, X kali Y. Yang ada di sini nih. Sudah jelas di sini X kali Y. Perkalian antara dua variabel. Sedangkan kita lihat pada perbandingan senilai, itu variabel yang satu dibagi dengan jumlah. Xn adalah jumlah sepatu yang dihasilkan dalam N harian. Jumlah sepatu dibagi dengan hari, waktu yang dibutuhkan. Itu persamaan untuk perbandingan senilai. Jumlah sepatu yang kita hasilkan dibagi dengan hari. Jadi misalnya 100 kita bagi sepatu, jumlah sepatu. 100 kita bagi hari. 2 hari kita dapat 100. Berarti 1 hari dapat 50 itu maksudnya. Itu persamaannya seperti itu. Terus untuk perbandingan berbalik nilai, dia bilang, misalkan X waktu, Y banyak tukang yang diperlukan, maka hasil kali pasangan X dan Y adalah konstan. Tidak bisa berubah. Konstan, tetap. 3 kali 4 sama dengan 12. Tidak bisa berubah. 4 kali 3 sama dengan 12. Tetap. Tidak berubah. Jangan sampai kamu bilang 3 kali 4, 12. 4 kali 3, 10. Nah, itu. X kali Y sama dengan Y kali X. Konstan. Dia tidak berubah-ubah. Nilainya tetap. Itu perbandingannya. Sudah? Sudah, itu perbandingannya. Itu perbandingan antara, perbedaan antara perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Dilihat dari tabel, grafik, dan persamaan. Oke. Sekarang kita lanjut soal 10 menit. Soal 10 menit. Waktu 10 menit. Ibu guru. Berapa? Waktu 10 menit. Tulis nama. Tulis masing-masing nama. Ay, 80 sampai 80 berapa? Udah? 6 menit lagi.
Tiga menit lagi. Kalau yang sudah bisa kumpul, ya, dengan yang tadi. Kenapa keker situ? Mana dengan ini apa ini tadi toh pekerjaan ini tadi. Udah. Duduk di tempat, nanti Bu Guru kan ambil. Duduk situ, nanti Bu Guru ambil. Ayo. Mana kepu itu kelompok, tugas kelompoknya cepat sini. Selamat tuh. Siapa yang belum? Cepat sudah. Bolpoin ya guru. Oke. Udah belum? Aduh, tadi saya tulis tuh kali aku tidak silang-silang. Sudah? Apa sudah? Apa sudah? Ya, oke. Kita sudah selesai dengan evaluasi juga, nanti Ibu Guru kasih keluar nilainya. Karena ini kita tidak pakai aplikasi, Ibu Guru langsung di kertas saja karena jaringan tidak betul, jadi kita pakai ke kertas, buat dalam bentuk kertas. Nah, sekarang sebelum kita akhiri, kita buat refleksi. Sebelum buat refleksi, kita kesimpulan. Tadi kesimpulan kayak tadi Bu Guru sudah jelaskan, yang tentang perbandingan perbedaan antara perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai. Ya, kesimpulan untuk perbandingan berbalik nilai adalah apa? Siapa yang bisa perbandingan berbalik nilai adalah tadi tuh. Berbalik Jika variabel tunggu. Jika
Jika variabel yang lain bertambah, maka variabel yang satu akan berkurang. Oke. Jika variabel yang satu bertambah, maka variabel yang satu berkurang. Atau sebaliknya, jika variabel satunya berkurang, maka yang lainnya bertambah. Dengan rumusnya seperti yang ada di papan, kita ambil bentuk umum. A1 berbanding B2 sama dengan A2 berbanding B1. Atau A1 kali B1 sama dengan A2 kali B2. Nah, itu kita menarik kesimpulan dari perbandingan senilai. Nah, contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang kita bisa ambil kayak tadi Bu Guru bilang. Untuk perbandingan senilai apa? Pekerja dengan tukang dengan waktu menyelesaikan pekerjaan. Itu salah satu contoh. Atau perbandingan memberikan hadiah. Misalnya kamu berprestasi, ibu guru kasih hadiah. Nah, itu adalah perbandingan berbalik nih, perbandingan berbalik nilai. Itu contoh. Sekarang refleksi. Cukup 1 atau 2 orang yang mau jawab refleksi. Ibu guru tidak pakai tulis. Cukup jawaban saja. Siapa yang mau jawab langsung angkat tangan. Tapi harus ada yang jawab. Apa perasaan kamu untuk mengikuti pelajaran hari ini tentang perbandingan berbalik nilai? Ya, siapa yang mau jawab? Bukan definisinya, perasaan kamu ikut pelajaran hari ini. Perasaannya ya, Dirli? Gembira. Terus apa lagi? Ada lagi? Senang. Mengerti kok tidak? Apa yang kamu peroleh hari ini? Ilmu apa? Mengenai apa nih? Perbandingan berbalik nilai. Tapi ada juga perbandingan senilai. Nah, dalam kehidupan sehari-hari bisa diterapkan tidak nih? Bisa? Bisa. Terus ibu guru tanya, kira-kira tadi nonton video, suka tidak? Suka sekali. Berarti ke depan kita belajar, mau tidak kita gunakan video lagi? Mau. Berarti itu refleksi untuk pembelajaran kita hari ini ya. Berarti kamu sudah mengerti tentang perbandingan berbalik nilai. Untuk pembelajaran berikutnya, pertemuan berikutnya akan masuk bentuk aljabar. Kita masuk tentang bentuk aljabar. Tapi nanti ini kamu akan lihat, oh tadi Bu Guru sambil nih, bahan ajar nih. Ada tugas yang ada di bahan ajar yang kamu harus kerjakan. Nanti, nah, tadi sudah salah ambil bahan ajar tuh. Kamu harus selesaikan tugas yang di bahan ajar, kayaknya ada 2 nomor apa 3 nomor itu. Nah, ini kamu Ibu Guru kasih kembali mana? Ini kelompoknya mana nih? Ambil saja. Yang ini gimana tuh? Oke. Nah, itu mereka buka di sana. Jadi ada tugas di dalam situ yang kamu selesaikan dan nanti kamu kumpul. Oke? Sebelum kita pulang, salah satu pimpin kita dalam doa dulu. Renata? Ya, tangan dilipat di atas meja. Mari Renata bawa kita dalam doa. Ya, persilakan Renata. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa kami sembah oleh anakmu Yesus Kristus. Bapa, terima kasih Engkau telah menjaga dan menuntun kami dari awal kami belajar hingga berakhirnya dengan baik. Saat ini kami akan pulang, Tuhan mari memberkati kami di perjalanan, supaya kami bisa tiba di rumah kami dengan satu keadaan sehat dan selamat. Tuhan, hanya ini saja doa dan harapan kami, dalam namamu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih. Oke, baik. Jadi nanti minggu depan kita masuk pada materi bentuk aljabar ya. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Oke.